Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai teks deskripsi bersama saya, Sri Intan Hamzah, SPD. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah mendengar yang namanya teks deskripsi? Apakah kegunaan teks deskripsi untuk kita? Nah, di sini saya menampilkan sebuah gambar. Apakah kalian tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar Istana Kutai Kartanegara atau yang biasa disebut dengan Museum Mula Warman. Kira-kira ciri-cirinya seperti apa ya? Ya, saya akan mendeskripsikannya secara singkat mengenai Istana Kutai Kartanegara atau yang biasa disebut Museum Mula Warman. Istana Kutai Kartanegara atau lebih dikenal dengan nama Museum Mula Warman terletak di sisi barat Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berada satu kompleks dengan makam Raja-Raja Kutai Kartanegara dan kantor UPTD Museum Mula Warman. Bangunan istana sekarang dimanfaatkan sebagai museum. Bangunan ini menghadap ke Sungai Mahakam. Di dalam museum ini terdapat barang-barang yang pernah dipakai sultan, alat-alat yang dipakai masyarakat sehari-hari, baju adat, benda-benda arkeolog, kerajinan tangan, dan lain-lain. Nah, jika kalian dapat mendeskripsikan ciri-ciri Istana Kutai Kartanegara, berarti kalian sudah tahu apa itu teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah ikut melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikannya. Kemudian, objek apa yang dapat dideskripsikan? Penulis dapat mendeskripsikan beberapa objek seperti makhluk hidup, hewan atau binatang, benda kesayangan, dan tempat. Nah, di sini contohnya kuliner Nusantara seperti kue keroncong dari Kutai Kartanegara, gudeg dari Yogyakarta, serta tempat wisata seperti Pulau Kumala yang berada di Kutai Kartanegara, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Barat, dan senjata Mandau Dayak yang berasal dari Kutai Kartanegara dan rencong dari Aceh. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. 2. Melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. 3. Membuat pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Dan yang keempat, ciri-ciri teks deskripsi adalah menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita berkomunikasi menggunakan deskripsi. Tujuannya untuk menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Kemudian, tujuan teks deskripsi itu sendiri untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Melalui teks deskripsi lah pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda, atau suasana sebuah tempat
peristiwa sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Unsur bahasa dalam teks deskripsi ada 3. 1. Menggunakan kata konkret. 2. Menggunakan kalimat perincian. 3. Menggunakan majas seperti majas personifikasi. Kata konkret adalah kata yang mudah diserap panca indera. Ciri kata konkret ialah bisa dirasakan, bisa dilihat, diraba, didengar, dan bisa dicium. Contoh kata konkret di sini: tembok, motor, baju, susu, dan yang terakhir adalah kata besi. Contoh kata konkret dalam kalimat: 1. Tembok kamarku baru dicat warna putih. 2. Motor yang dikendarai mogok saat di tengah jalan. 3. Ibu membelikan baju untuk kupakai ke pesta. 4. Aku minum susu setiap malam sebelum tidur. Dan yang kelima, besi itu keras. Di sini saya mengambil contoh kata besi. Misalnya, kalian bisa mengukur bahwa kata besi itu keras. Selain itu, berdasarkan arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konkret adalah nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Artinya, kalian bisa mengatakan bahwa suatu kata merupakan contoh kata konkret jika kalian bisa mengukurnya dan merasakannya secara fisik dan nyata. Selanjutnya, unsur bahasa dalam teks deskripsi adalah kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya atau detail. Contoh kalimat perincian: ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat perincian dari kata sangat baik adalah dia berusaha menolong semua orang, dia ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Contoh kalimat perincian yang kedua: untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh, manusia memerlukan beberapa zat makanan. Maka di sini kalimat perinciannya adalah kata zat makanan. Zat makanan adalah di sini karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan unsur bahasa dalam teks deskripsi yang terakhir adalah kata majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contoh majas personifikasi: angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Benda mati tentu tidak bisa bergerak, namun pada kalimat ini angin digambarkan seolah-olah hidup seperti manusia yang dapat memainkan rambut dan berputar. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa komen, share, like, and subscribe ya. Oh iya, jangan lupa bunyikan loncengnya.